pokoknya. Bener banget. Kayaknya kayak spesial. Hari ini kita mau ini loh rayain yang birthday. Nah, itu nggak boleh. Maksudnya ulang tahun. Ya kan ulang tahunnya siapa memang? Gilgal dong. Iya, enggak kita sedang merayakan ulang tahun Gilgal yang keberapa nih? Kalau tahun lalu kan ada 20-an something ya nggak? Kali ini bertambah 1 tahun lagi yaitu 30. Keren banget ya, kita sedang merayakan 30 tahunnya dari GB Gilgal. Betul. Dan hari ini kita mau merayakannya dengan super duper spesial. Betul banget. Jadi nih bakal seru banget ya Kak Cindy ya. Betul. Oke. Tapi ya walaupun ini lagi birthday, kita masih dalam seri yang sebelumnya loh Kak Yunik. Oh, masih dalam seri Fiesta. Tapi kayaknya hari ini kita belajarnya huruf ke 4. Iya bener, 4. 5 dong. Oh, 5. F-I-E-S. Itu. Kira, ayo ingat apa? Ya, sedikit lagi. Ya. Iya, itu dia, teamwork. Jadi kita masih ada seri kita Fiesta yaitu teamwork. Dan hari ini karena udah spesial, ditambah dengan Fiesta lagi, ini bakal super duper spesial banget. Gonna be very fun. Oke, kalau kayak itu, adik-adik jangan kemana-mana dulu. Dan pastinya sebelum kita mulai yang seru-seru, kita mau memulai dengan memuji dan menyembah nama. Betul sekali, kita mau sama-sama praktekin nilai Fiesta ya. Huruf E, antusias, oke? Sama-sama dalam hitungan ketiga, kita mau bilang it's time to praise God. Dengan suara yang kencang buat Tuhan ya. 1, 2, 3. It's time to praise God. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus boleh angkat tangan? Kita nyanyi lagu ini bareng-bareng ya. I'm reading my Bible and this is what it says to me. It tells me that I'm never ever alone. I'm learning how Jesus come down to us and gave his best. Without a doubt the best friend you ever know. Say our God knows. Our God knows exactly what I need.
sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan? Iya, kita mau nyanyikan lagu ini bareng-bareng. Kita mau bilang Tuhan, setiap hari kami ingin bersama Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Adik-adik, mari kita nyanyi lagi dengan kesungguhan hati. Kita mau nyanyi lagi dari awal. Kita mau katakan rindu selalu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia Tuhan, Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Adik-adik boleh angkat tangan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari Tuhan, setiap hari ingin bersamamu, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Say one more time, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biar lagu ini menjadi kerinduan hati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Kembali lagi di segmen yang paling selalu kita tunggu-tunggu, yaitu Game Time. Oke, jadi karena kali ini kan kita sedang merayakan hari yang super duper spesial ya That's kan. right. Nah, makanya kali ini game time-nya juga adalah game yang gak pernah kita mainin. Bener. Formatnya Baru beda, betul. Karena biasanya kalau yang kayak main gamenya, yang game time yang beneran main game, itu biasa ada kakak yang namanya Henok, ada limit. Nah, tapi karena dia Lagi gak ada limit. iya lagi nggak ada limitnya lah ya. Jadi kita sekarang gantiin lah ya. Kita That's right. gantiin. Jadi you chill limit. limit. You need sini. Iya, nah kita juga jarang banget ya kayaknya bermain, maksudnya kayak game, beneran game Iya, kalau lagi benar, dalam game benar. time Tapi itu ini. benar. Jadi kali ini karena lagi ada yang spesial, ini juga lihat tuh di depan. Apa tuh yang spesial? Apa tuh yang spesial? Yaitu kita akan bermain Play That's right. Station. Nah game yang kali ini yang kita mainkan adalah Overcooked. Nah mungkin adik-adik juga ada yang pernah
tahu lah ya gamenya ini game apa, Aku cuma nggak pernah mainin. Nggak pernah ya? Aku dulu pernah mainin sih, teman dulu tuh main kayak rame banget kan, jadi wah chaos pokoknya. Cuma kali ini kita main berdua, Kita dan coba ya. betul, karena kali ini kita sedang merayakan ulang tahun dan temanya adalah Fiesta Teamwork. Pastinya game ini Sama ini. betul perlu banget Kerjasama. kerjasama. Jadi nanti ada yang bakalan kalau di Overcooked itu kan namanya cooking ya, kayak cooking itu nanti ada yang potong-potong, ada yang harus serve, ada yang pokoknya lari-larian deh. Piring, apa segala macam. Nah, Betul, jadi Nanti harus kita coba lihat. super duper fokus. That's right. Oke, tanpa panjang lebar lagi, mari kita langsung masuk aja ke dalam game time. Oke, kita langsung aja ya adik-adik Kita mau ya. mulai. Sekarang kita Aku mau sejujurnya, aku nggak pernah mainin. Buat adik-adik yang lupa, ini nama gamenya itu tadi apa? overcook. Overcook. Nah, karena kita cuma mainnya berdua, jadi kita tuh harus Punya aku jalan kan ya? Oh iya jalan, sorry. ini gimana ya? Enggak, bukan ini kasih nih. Yang satu. Nih, Bukan. bukan yang sushi ya, sushi. Itu dia. Oh itu nih. Iya, itu. Nah, Gimana ke maksudnya? ke itunya. Nah, itu. Iya bener. Oke. Sorry. Kita coba ya. Deg-degan juga. Nih adik-adik udah pernah main belum? Aku belum. Let's get started. Aku yang mana sih? Oh, aku yang ini. Aku merah. Ah, ini dia. Let's go. Lempar tuh kesana apa ya? Wah, lari tekan. Ah, mantap. Oh, lari tekan Cakep. bulat. Let's go. Apa sih? Lari. Ush. Piring. Mana piring? Jangan tendang aku kan. Nah, cakep. Oke. Kok dilempar? Bisa dilempar memang. Oh, Lempar tekan apa? Gimana aku ngambilnya? Udah kelemparnya terlalu jauh. Aduh. Lempar tekan apa? Tuh, lihat. Aku lempar lagi. Terus Oke. udah yang di sana gimana dong? Let's go. Ambil. Nggak ada piring. Oh no, Semua ada. sashimi. Aku ada. Bantu aku sashiminya. Kamu mau piring? Ambil piring aku. Aku kasih piring satu. Tadi lempar tekan apa? Tuh kan. Lempar tekan apa? Kita ngapain sih kasih ini? Tadi lempar tekan apa? Bukan rectangle. Rectangle apa? Enggak dong, rectangle. Kok aku malah kasih? Nah itu loh. Oh, cooking. Bukan dong. Tenang kasih. Tuh. Kok gini? Gimana Oh, sih gitu. lempar? Kamu Sudahlah. kasih. Aku bantu. Nah ini dia. Aku bantu kasih. Panik. Ih, cuma tinggal 1 menit. Gini. Oke. I need plates. I need plates. Lo. Piring. Tolong. Nah, ini. Tolong. Oke. Ih, gimana? Kok bisa lempar? Kamu juga. Kamu bisa lempar. Ayo, Let's go. Itu udah. Oke, aku lempar aja. Ambil. Aku lempar. Ambil. Kenapa sih lempar? Aku juga mau lempar. Kalau aku lempar pakai kotak. Kesini pakai apa? Nggak bisa. Kok nggak bisa? Apa batuk? Ya. Lumayan lah ya, dapat 3 bintang, iya nggak? Lumayan lah sih? skornya. Iya. Tenang. Ini kan baru satu. Oke. Kita main satu game lagi yang ini bukan yang ini, kayak ini restoran sushi-nya nggak sih? Kayak waktu itu. Oh, restoran sushi yang 4.
Nah, kita nggak seru kalau kita nggak men-challenge diri kita bermain yang Nah lain. ini kan tadi masih level 1. Kita coba level yang lain. Deg-degan. Ini apa kasih ini? Ini bukan guys. Hah? Emang ini? Bukan. Ini cuma ada ini Enggak, doang. yang tiga apa yang tiga? Ini susah nggak mau. Ya kedua. Ini cuma berdua soalnya, jadi kayak adik-adik semua Overcooked ini tuh bisa dimainin sampai 4 pemain gitu. Betul. Jadi kalau kita pilihnya terlalu susah, jadi kita nanti panik bisa kita sendiri. ngobrol. Iya, karena kita cuma berdua ya. Kita coba lagi ya. Kayaknya tadi lempar kotak nggak sih? Aku nggak bisa kotak. Serius? Aku Iya. punya kotak. Aduh, ini nggak masak nasi. Kasih dia. Aku udah nggak bisa. Oke, kita masak nasi dulu ya. Ini dulu. Terus kita potong ini. Nasi dulu, nasi. Butuh nasi. Iya, aku ambil nasi. Ini yang lalu lalang ini, Bapak mohon maaf, saya sibuk. Oh, kotak. Buang dulu. Nasinya taruh mana? Itu enggak, belum jadi. Oh, belum jadi. Ini nasinya udah jadi. Nasinya taruh mana? Itu taruh piring. Gosong. Ayo deh, gosong. Tapi piringnya nggak ada lagi. Oh ini. Oke, aku balikin pancinya. Bapak permisi, saya mau lewat. Bapak. Mana sih? Oh ini. Ini. Nah. Piring di mana sih? Mantap. Piring mana? Kok nggak ada piring? Loh. Piring mana? Itu ya putih-putih. Kok nggak ada pelayan piringnya? Oh itu loh, ini loh. Kasih. Itu belum matang. Belum matang. Itu udah matang. Itu kan lumayan lewat gitu. Kenapa? Ikan aku jangan diambil. Sorry. Nasi. Taruh dong, kayu dik. Sabar. Ah. Mana sih nasi aku? Oh ini loh nasinya. Terus aku taruh nasinya di mana? Tadi ya. Susah. Oke, let's go. Aku mulai nyerah. It's too hard. I cannot. Oke, nasi masak. Nih. Ini pancinya. Ini Bapak kenapa sih di sini kayak mengganggu ya? Sebenarnya. Piring, butuh piring. Ini piring. Oke. Sabar, aku beliin piring. Piring! Nasi. Jangan diambil. Enggak. Udah itu aku yang ini. Ini piring. Itu udah selesai. Aku kaget. Nasi ini. Kok nasinya kamu di sini sayang? Ih, Nih loh. Kita kayaknya gak. Aduh. Tuh, udah. Dan nih aku Nah. potong ikan. Ikan. Nori, mana Nori? Norinya. Aduh, gosong. Gosong. Ya gosong. Terus kalau gosong gimana? Oh, Ya, kebakaran. Help! Kebakaran. Kebakaran gimana? Kebakaran beneran. Ini. Semuanya udah kebakaran. Ini. Oh. Gimana sih? Ini. Oh, ini. Aduh. Gimana? Oh, kotak. Kebakaran. Udah aku tetap ada. Wah. Susah. Tapi ini untuk 3 bintang. Tapi cuma berkurang 100 poinnya dari yang tadi. Lumayan lah, not bad. Kita susah ya, adik-adik kita harus bermain. Aku udah gak bisa lagi. Oke, It's too hard. kayaknya kita sampai di sini dulu aja kalau gitu ya. Karena kita cuma main berdua. Kayaknya sampai level 2 aja udah cukup. Buat adik-adik yang mau coba main, jangan main sendiri ya. Lebih Iya. seru kalau main sama temennya. Bener. Kayak kita tadi. Oke. Oke, kalau gitu sekian game time untuk hari ini. Bye. Stories of the Bible. Jesus' disciples. These are Jesus' disciples. They were the 12 men who followed Jesus during his time on earth.
Some were fishermen like Peter, Andrew, James, and John. Some were tax collectors like Matthew. Me? Yeah, you. Some were even brothers like Peter and Andrew, Yep. or James and John. These 12 men saw Jesus do amazing things like calming storms, Shush, shush. turning water into wine, healing people from sickness, helping people who were blind see, Wow! making people who couldn't walk, and even raising people from the dead. Wahoo! They heard Jesus teach about God's love and tell stories that taught them and others about the kingdom of heaven. Hey, Jesus! Jesus would often turn to them and teach them what these stories meant. Of the 12 disciples, there were 3 that were closest to Jesus. Their names were Peter, Hey! James, and John. Hey! These 3 got to see Jesus do miracles that others did not. Oh, hey everyone! They even got to see him transformed on a mountain and saw Jesus' face shine with the glory of God. The disciples were with Jesus before he was arrested and taken to the cross. On that night, one of the disciples named Judas betrayed Jesus by showing the men who came to arrest Jesus who he was. The other disciples were afraid when Jesus was taken and put to death on the cross. They hid and didn't know what to do until they heard that Jesus was alive. Heyo! For 40 days, Jesus appeared to the disciples. Jesus showed them and others that he was truly alive. He told his disciple Thomas that he could touch the marks from the cross on his hands and side, so he would know that it was really Jesus. Jesus promised his disciples that he would send them the Holy Spirit to be their helper. He told his disciples to go and make disciples of all nations. Then Jesus went to heaven. The disciples waited, just as Jesus told them, for the Holy Spirit to come. And the Holy Spirit did come and fill them with power. They went to teach the new disciples to obey all the commands Jesus had given them and baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Some wrote letters to the new churches to encourage them and teach them about God's commands. Some of the disciples, like Matthew and John, wrote down the stories of Jesus' time on earth so that all who read the words would believe that Jesus is the Messiah, the Son of God. The disciples went on to tell the good news of Jesus wherever they went, and many of the people they shared with came to believe and follow Jesus. The disciples started the church. They were persecuted and treated badly because of their faith, but they never stopped preaching about Jesus. Wow, luar biasa Kak Herni. Keren banget hari ini ya. Wih. Tadi main gamenya seru banget kayaknya tuh Kak. Aku tuh jadi kayak pengen ikutan. Pengen ikutan Iya. ya. Terus kita kayak gregetan gitu ya. Aduh, kita juga ikut. Kayak, aduh, sini, tadi kayak pengen ngasih tau. gitu. Kasih itu berasnya Iya, gitu. iya, betul. Ya, hari ini kita merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-30. Iya, luar biasa ya. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan gereja GBI Gilgal, Betul Kak sekali. Herni. Iya. Ngomong-ngomong, adik-adik tahu nggak sih kenapa harus ada gereja? Ada yang tahu nggak ya? Kak Herni tahu nggak?
Aku aja kayaknya bingung Kak, ya juga ya. Soalnya selama ini kan kayak terbiasa, ya udah pokoknya harus ke gereja gitu. Iya. Supaya mengenal Tuhan, udah taunya gitu aja. Nah, Kenapa ya Kak harus hari ada ini gereja ya? Kakak mau kasih tahu buat kita semua kenapa sih harus ada gereja. Yang pertama, gereja ada karena gereja sebagai misi penyelamatan umat manusia di muka bumi ini. Berarti itu misinya Tuhan Yesus sendiri ya Kak? Yes. Wow. Betul sekali. Kalau adik-adik ingat kita pernah baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Oh, Tuhan Yesus waktu sebelum naik ke surga. Surga. Iya, Tuhan Yesus bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, itu adalah misi dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua Kak Yang kedua, Herni, yang kedua. gereja itu adalah sebagai pemberita kabar baik dan Injil keselamatan. Tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, jadi semakin banyak pribadi itu yang bisa lebih kenal Tuhan, lebih kenal firman-Nya, Oke. lebih mengerti bahwa benar, cara benar, hidupnya benar, harus sesuai, mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh, Begitu, juga ya, Kak kan kita dengar Herni. firman Tuhan banyak kan di gereja ya Kak ya. Betul, iya. Terus apa lagi, Kak? Yang ketiga Kak Herni, gereja itu sebagai komunitas, tempat setiap pribadi-pribadi, murid-murid Tuhan Yesus untuk bisa bertumbuh rohaninya. Karena di dalam komunitas ada saling menolong, saling mendukung, saling mendoakan, saling mensupport bagi setiap murid-murid Tuhan Yesus yang mau. Begitu. Oh, gitu. Mm-mm. Kalau gitu, itu semua sudah menggambarkan apa yang kita lakukan selama ini dong ya Kak? Yes. Karena adik-adik tahu nggak bahwa di gereja kita, di gereja Gilgal, kita sebagai satu tubuh Kristus itu sudah saling bekerja sama sebagai tim. Nah, jadi kita tuh nggak sendiri gitu. Begitu. Semuanya adalah tim. Yes. Untuk apa? Saling menolong, saling tolong-menolong, saling support satu saling sama lain. mendukung. Supaya Yes. apa tuh? Supaya kabar baik tentang Tuhan Yesus, Injil tentang Yes. Tuhan Yesus bisa diberitakan. Betul Supaya sekali. Ya supaya ada pertobatan, Yes. supaya ada pertumbuhan rohani bagi Yes. jiwa-jiwa yang diselamatkan. Setuju Kak Herni. Contohnya ya Kak, Mm-mm. kalau aku bisa bilang mungkin seperti adik-adik. Nah, waktu adik-adik datang mungkin ada yang dari masih baby banget, ada yang sudah usia 6 tahun, ya 2 tahun, 6 tahun gitu ya. 8 tahun. Nah, waktu adik-adik datang, mungkin awalnya adik-adik belum sungguh-sungguh mengenal siapa Ya. sih Tuhan Yesus itu. Terus adik-adik mungkin ada yang belum bisa doa. Iya. Nah, biasanya kan kalau kakak suka, ayo siapa yang mau berdoa gitu Iya. ya. Nah, adik-adik mungkin, "Enggak, jangan aku gitu. Tadinya begitu. Iya, karena apa? Karena Heeh. merasa tidak bisa berdoa, Iya, ya kan? betul. Terus adik-adik yang tadinya mungkin aduh aku takut kalau mau disuruh ceritain firman Tuhan gitu kan. Tapi karena adik-adik rajin datang ke sekolah minggu, Iya. datang ke Gilgal Kids, mau Terus diajar, mau dibimbing, mendengar firman ya, Tuhan, mau dibimbing sama diarahkan kakak-kakak, betul sama di kakak-kakak sekolah di minggu Gilgal ya. Kids ya. Nah, Mm. akhirnya adik-adik bisa mengalami pertumbuhan rohani. Yes. Adik-adik yang tadinya nggak bisa berdoa, sekarang suka rebutan. Iya, Aku aja Kak, aku yang berdoa. aku mau gitu. berdoa. Gitu. Terus, jadi lebih mengerti. bener, adik-adik yang tadinya belum mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Iya. sekarang udah tahu siapa sih Tuhan Yesus itu. Iya. Adik-adik yang tadinya takut, nggak mau cerita bahwa adik-adik murid Tuhan Yesus, sekarang adik-adik bisa cerita sama Yes, teman-teman. ajak Di sekolah, di Oma, rumah, opa, dimanapun ya Kak, ya, betul. di keluarga. Betul, ada yang Mm. katanya kalau maminya sakit didoain. Oh iya, Wah, luar biasa. Itu semua adalah tanda dari pertumbuhan rohani Yes, adik-adik. setuju. Nah, jadi hari ini di hari ulang tahun gereja kita mau sama-sama Yes. merayakan Ya, dan mendoakan mendoakan. supaya gereja kita ini bisa bertumbuh lebih Amin. lagi Yes. dan bisa jadi berkat lebih lagi buat siapa? Buat banyak orang yang Amin. belum mengenal Tuhan. Yes, ya setuju. Jadi ingat ya, kita ini adalah satu tim. Tim. Iya. Satu tim. Kita work together, Yes. kita jadi teamwork. Untuk apa? Sebagai satu gereja, kita orang-orang yang sudah dimenangkan, dimuridkan, di-equip dengan banyak hal. Kita mau untuk merebut lebih banyak lagi Betul. jiwa Supaya bagi Tuhan Yesus. Nama Tuhan semakin Yes, dipermuliakan. amin.
Alkitab dibagi menjadi dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, sedangkan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Lalu, bagaimana kita memulai membaca Alkitab? Kita bisa mulai dengan membuka daftar isi dari Alkitab dan mencari nama kitab yang akan kita baca. Apakah ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Setelah menemukan nama kitab, langkah selanjutnya adalah mencari pasal dari kitab tersebut. Pasal ditandai dengan angka yang lebih besar. Selanjutnya, kita juga akan mencari ayat yang akan kita baca. Ayat ditandai dengan angka yang lebih kecil. Misalnya, kita akan membaca kitab Yohanes 3 ayat 16. Maka, kita perlu mencari kitab Yohanes di Perjanjian Baru, lalu mencari pasal 3 yang ditandai dengan angka 3 besar, dan ayat 16 yang ditandai dengan angka 16 kecil. Mudah bukan? Mari kita coba sama-sama dengan membaca ayat hafalan kita berikut ini. Ayat hafalan minggu ini diambil di dalam kitab Mazmur 107 ayat yang pertama. Yuk kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Melalui ayat hafalan kita minggu ini, kita belajar bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap gereja GBI Gilgal sungguh nyata. Tuhan sangat baik. Tuhan ingin bahwa kita semua dapat diselamatkan. Caranya bagaimana Kak Robert? Dengan percaya kepadanya. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama teamwork untuk memberitakan tentang kebaikannya Tuhan, kasihnya Tuhan, agar semua orang dapat menikmati kasih dan merasakan kebaikan Tuhan. Yuk kita sekali lagi baca ayat hafalan kita minggu ini di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke adik-adik semua, karena hari ini kita lagi mau merayakan ulang tahun Gilgal yang ke-30. Jadi di depan kita udah ada kue nih dan kita mau tiup lilinnya sama-sama. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi happy birthday dulu sama-sama yuk. 1, 2, 3. Happy birthday to you Gilgal. Happy birthday Gilgal. Gilgal. Happy birthday, happy birthday, happy birthday Gilgal. Dalam hitungan ketiga kita tiup sama-sama ya. 1, 2, 3. Yeay! Nah, kita sudah merayakan untuk ulang tahun Gilgal yang ke-30. Yes. Sekarang Kak Elvin mau ajak kita semua untuk bisa mendoakan ya. Mari adik-adik Kak Elvin ajak untuk kita sama-sama bisa lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu selama 30 tahun dari gereja GBI Gilgal. Kami bersyukur kami bisa ada di gereja yang penuh dengan kasih, diurapi Tuhan secara luar biasa. Terima kasih udah punya rumah tempat kami bertumbuh, tempat kami bisa beribadah setiap minggu, tempat kami diajar, dimuridkan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai gereja GBI Gilgal dengan lebih luar biasa lagi. Dan biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan semakin banyak orang-orang boleh kenal Tuhan lewat GBI Gilgal. Kami melepaskan berkat biar sukacita damai sejahtera Tuhan senantiasa ada bagi gereja ini. Dan Tuhan semakin memberkati gereja GBI Gilgal. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi gereja kami mengasihi rumah kami, dan kami bawakan ini semua di dalam doa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya sama-sama bilang, amin. Parents, jangan lupa untuk mengecek Parents Guide yang sudah tersedia di YouTube @GBI Gilgal
PIK atau di Instagram Gilgal Kids. Kalau gitu, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, sabar dulu. Nah, Kakak Yunik dan Kakak Robert mau ajak adik-adik semua untuk ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Yang mungkin sama ini masih ikut ibadah online. Nah, sekarang yuk kita sama-sama ikut ibadahnya secara onsite. Adik-adik bisa bertemu dengan Kak Robert, Kak Yunik, Kak Cindy, Kak Herni, dan Kak Evelyn. Dan kakak-kakak yang semangat melayani adik-adik dengan antusias. Betul sekali. Nah, Kak Robert, mungkin nih adik-adik selama ini nggak tahu emang Gilgal Kids itu ada kebaktiannya berapa kali sih? Nah, Gilgal Kids punya 5 kebaktian. Berapa aja Kak Robert? Di jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Betul sekali. Nah, lalu kalau misalkan adik-adik nggak tahu nih emang Gilgal itu ada di mana sih? Nih, alamatnya di bawah sini ya. Nah, terakhir nih yang terpenting nih. Penting nih Kak Robert. Kalau misalkan adik-adik mau hadir ibadah secara onsite, sebelumnya adik-adik perlu untuk melakukan pendaftaran melalui aplikasi Gilgal Connect. Nah, dibukanya jam berapa? Kapan? Dibukanya di hari Jumat jam 12 ya. Betul sekali. Jadi adik-adik jangan lupa untuk kasih tahu mama papa buat yuk bantuin aku supaya bisa daftar dulu supaya bisa ikut ibadah Gilgal Kids secara onsite. Sampai ketemu di Gilgal Kids.